pecinta Batam News, kita ketemu lagi di talk show Batam News untuk kali ini. Dan seperti yang sudah-sudah, kita akan membahas hal-hal yang paling teraktual, paling panas, dan paling hangat di Kota Batam tentunya. Dan untuk sore kali ini kita akan membahas mengenai tagar yang kemarin sempat menghangatkan media sosial, yakni Batam serasa di luar negeri. Seperti apa sih sebenarnya Batam serasa di luar negeri? Nah, kita akan coba bahas. Seperti kita tahu bahwa kondisi di Batam di awal tahun diguncang oleh persoalan-persoalan ekonomi. Selain terjadi perubahan kebijakan di tingkat pusat, ada juga perubahan-perubahan ekonomi yang ternyata menyasar para pelaku bisnis di Batam. Nah, kebijakan ini tentunya juga menyasar para pedagang online yang selama ini eksis bertahun-tahun di kota industri ini. Seperti kita tahu, bisnis perdagangan online di awal tahun 2019, terutama di Batam, sudah memasuki masa suram. Seperti apa sih suramnya? Tentunya dampak buruk dari kenaikan harga ataupun tarif pengiriman barang dari Batam ke berbagai kota. Nah, tak hanya dari segi omset mengalami penurunan, tetapi ternyata mereka juga mengalami krisis kepercayaan dari para pelanggan-pelanggan mereka. Nah, semua ini menjadi imbas dari kacaunya pengiriman barang dari kota Batam. Untuk membahas ini, kita sudah menghadirkan dua pelaku bisnis online yang selama ini malang melintang di Batam. Ada Uni Desmita Mulyadi, ya. Uni Desmita Mulyadi ini merupakan salah satu pedagang online yang cukup eksis di Batam sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian ada juga Bung Putra Siregar yang juga merupakan YouTubers serta juga pengusaha muda. Nah, nanti kita akan coba ungkap keluh kesah ataupun pengalaman yang mereka rasakan dalam menghadapi buruknya kondisi ekonomi di Batam pasca pemberlakuan tarif yang sangat tinggi untuk pengiriman barang. Oke, kita menuju ke Uni Desmita. Ya, Uni Desmita. Uni Desmita, sejauh ini Anda sudah berapa lama berkecimpung di bisnis online? Kalau untuk bisnis online yang terakhir, usaha saya yang terakhir sebelumnya saya kan tour and travel dulu ya di offline. Kalau yang untuk online-nya lebih kurang 5 tahun. Sudah 5 tahun? Iya. Sudah kalau untuk berbisnis kayaknya udah sekitar 12 tahun. 12 tahun, tapi serius menggeluti dunia. Mau tidak mau kita harus lari ke online karena offline itu sudah tidak dilirik lagi. Oke, sudah tidak dilirik. Dari pengalaman Anda menjalankan bisnis online di Batam, Anda merasakan ada penurunan ataupun mungkin kemunduran dari bisnis ini sejak berapa lama atau sejak kapan Anda mengalami hal ini, merasakan hal ini? Kalau yang paling terasa ya, kalau saya pribadi dan saya lihat dari teman-teman sekitar saya itu mulai dari Desember sampai awal Januari 2019 itu langsung drastis gitu loh. Drastis. Penurunannya kayak terjun bebas gitu kan. Jadi kayak saya lihat kawan-kawan itu langsung stop penjualan sampai stop gitu loh. Biasanya kita kan kalau pengiriman susah masih bisa berjalan walaupun agak lambat gitu. Tapi kalau yang sekarang kayaknya luar biasa efeknya. 19 itu langsung drastis gitu loh. Drastis. Penurunannya kayak terjun bebas gitu kan. Jadi kayak saya lihat kawan-kawan itu langsung stop penjualan sampai stop gitu loh. Biasanya kita kan kalau pengiriman susah masih bisa berjalan walaupun agak lambat gitu. Tapi kalau yang sekarang kayaknya luar biasa efeknya. Tapi memang sepertinya udah ada tanda-tanda ya Uni. Dari sebelum penurunan drastis ini, tapi udah ada tanda-tanda untuk arah itu udah ada, seperti udah ada aba-abanya. Sudah ada aba-aba. Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh Bung Putra. Kalau tadi dibilang mulai dari akhir Desember 2018 hingga awal Januari dan juga memasuki Februari, sejauh mana penurunan yang dirasakan? Atau sebelum kita membahas penurunan, tadi ada aba-aba. Aba-aba itu berupa apa? Gini nih, seperti misalnya mungkin peminat 100 orang, rata-rata 100 orang, tapi itu penurunannya nggak langsung
ke 5 orang gitu. Tapi dari 100 orang ke 90, 80, tapi ini nggak ada angka yang naik turun gitu. Angkanya selalu nurun gitu. Jadi itu kan udah salah satu aba-aba. Dia angkanya terus menurun gitu. Nggak ada naik turun kan, diagramnya itu terus. Dan yang terakhir ini turunnya anjlok banget gitu. Baik. Oke. Untuk pengiriman barang sendiri, sebelum terjadi perubahan regulasi ataupun pengetatan aturan, sebagaimana kita ketahui kemarin Bea Cukai juga memberlakukan aturan, yakni Custom Exercise Information and System Automation di Batam. Jadi Bea Cukai sudah menyampaikan hal ini, menyosialisasikan hal ini sejak November dan baru dieksekusi per tanggal 1 Februari kemarin. Tentunya kebijakan ini sangat berimbas kepada para pelaku usaha online. Nah, kita kembali ke Uni Desmita. Biasanya Anda dalam 1 bulan itu bisa mengirimkan berapa kali atau ada pesanan berapa, terus kemudian bisa dieksekusi berapa dalam 1 bulannya? Kalau sebelum mengalami masa suram ini ya, istilahnya kami menjualkan mulai dari barang kecil-kecil, pokoknya intinya kita tetap ngirimnya keluar kota ya. Jadi itu udah kalau dulu nggak ada masalah, setiap dikirim jalan, setiap dikirim, jadi kita bisa memberi tahu pelanggan estimasinya berapa hari gitu kan. Dan biasanya berapa hari? 3 hari, 2 hari, paling lama 1 Seminggu, minggu ya, paling lama 1 minggu. Tapi jadi kalau sekarang kita nggak ada kepastian. Iya, nggak ada kepastian. Kita mau bilang pun 2 minggu bisa lebih gitu. Bisa kan. lebih, jadi, oke. Sehingga kepercayaan pelanggan itu menurun drastis. Sangat menurun. Selain pelanggan yang menurun drastis, kepercayaannya kita juga udah nggak percaya diri. Iya. Untuk menerima orderan orang lain kita juga udah nggak percaya diri. Ya, jadi biasanya kalau 2 hari, 3 hari sudah bisa sampai, ini bisa berminggu-minggu. Iya. Bisa berminggu-minggu. Nah, sejauh ini dampak yang dihadapi oleh Bung Putra misalkan dari konsumen Bung Putra sendiri seperti apa? Oke, dampak yang saya alami, terkadang saya ngerasa menyerah lah, nggak punya percaya diri lagi, nggak berani lagi. Seperti ya misalnya ketika kita tahu kita bisa ngirim, mungkin kita akan mau kan terima uang orang. Ini mereka memaksa pun untuk ngirim uang ke kita saat ini menolak. Ya, Sampai menolak. Daripada kita nanti jadi berantem sama orang gitu. Apalagi kan kita ya alhamdulillah lah rezekinya tanpa harus menipu atau merugikan orang lain, seperti itu. Tapi intinya di situ mungkin bisa ditambahkan bahwa bisnis online ini juga merupakan bisnis kepercayaan. Ya. Jadi trustment merupakan salah satu modal utama selain modal yang lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan Uni, bagaimana dengan kondisi ataupun langkah yang diharapkan ke depan mengenai situasi seperti ini? Kalau harapan saya kepada pihak-pihak terkait itu, kalaupun memang harus ada sistem baru yang akan diterapkan misalkan di pihak Bea Cukai atau pihak-pihak terkait itu, kalau menurut saya tuh disosialisasikan kepada kami para pedagang online kan, sehingga kita bisa menginformasikan kepada para pelanggan, ini loh sekarang kendalanya, kita udah dapat surat dari pemerintah, ternyata kita mulai tanggal sekian harus harus wanti-wantilah dari sekarang, nanti pengiriman bakalan ada masalah. Jadi sehingga kita bisa menentukan kita itu akan menerima orderan atau tidak gitu. Kita kasih tahu dengan estimasi sekian lama, misalkan 3 minggu pengiriman, pelanggan menerima atau tidak itu tergantung pelanggannya. Kalau dia mau ya berarti kita lanjut terima. Tapi kalau tidak ya berarti kita stop gitu kan. Jadi sosialisasinya menurut saya kurang gitu. Tapi sejauh ini Bea Cukai menyatakan bahwa sudah pernah melakukan sosialisasi sejak November dan kemudian diterapkan di 1 Februari. Bung Putra sendiri pernah mendengar sosialisasi itu? Saya jujur nggak pernah mendengar, tapi sebagai warga negara yang berusaha baik, saya nggak ada sedikit pun merasa ingin menentang satu kebijakan pemerintah. Tidak menentang, hanya saja di sini kita mengharapkan, ya, tidak menentang tapi mengharapkan ada satu kepastian. Ya, diberikan kepastian, maksudnya jangan sampai benar-benar nggak bisa, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kayak saya kan punya puluhan karyawan ya, yang harus saya perjuangkan lah, seperti itu. Jadi ketika sesuatu
dibuat peraturan, saya juga nggak mau ngelawan, apalagi ngelawan instansi atau pemerintahan. Kalau bisa sebagai warga negara yang baik saya mendukung. Kita kalau untuk mengatakan sistem ini jelek, ini nggak bagus, ini nggak baik, itu gampang banget. Ya gampang banget. Tapi kita yang paling terpenting saat ini adalah mencari solusinya. Ada nggak solusi atas ini gitu? Ya saya harap ada gitu. Misalnya mungkin kemarin ngirim 100.000, sekarang harus jadi 250.000. Tapi bisa ngirim, tapi bisa jalan. Ya insya Allah saya rasa ini bisa untuk kelangsungan hidup banyak orang juga. Dan ya konsep saya sederhana kok. Bagaimana saya untung, pedagang lain untung, customer senang. Dan itu konsep dagang Rasulullah gitu. Saya lagi saya tekankan untuk semua mungkin dengar ya, baik dari Batam News maupun dari keluarga Pestor yang lagi melihat gitu. Konsep dagang saya sederhana kok. Bagaimana saya untung, pedagang lain untung, customer senang. Baik. Apabila ada kelancaran dalam pengiriman, kelancaran dalam pedagang, itu akan membuat customer. Oke. Sejauh ini memang imbas dari kebijakan sangat berpengaruh terhadap omset. Kalau bisa diceritakan baik Uni Desmita ataupun Bung Putra sendiri, sejauh mana penurunan omset yang Anda rasakan? Mungkin dimulai dari Uni dulu, seperti apa? Sebenarnya untuk omset sendiri sebenarnya tidak ada penurunan sih pesanan ya. Tapi ya karena barang tidak bisa dikirim itu, jadi kita jadi takut untuk menerima pesanan. Jadi otomatis saya sampai stop gitu ya. Macam kami misalkan live sale penjualan suatu produk gitu kan. Jadi akhirnya kami stop dulu, udah nggak usah diterima. Jadi sama sekali kita nggak ada omset gitu. Jadi kalau untuk pedagang online, kalau dalam 1 bulan sempat nggak ada omset, bagaimana cara gaji karyawan, sewa tempat dan segala macamnya kan. Jadi drastis lah kalau untuk bulan ini, drastis. Dalam 1 bulan biasanya sebelum ada kendala seperti ini, mungkin kalau bisa diceritakan? Ya, kita kan memang mengawali bisnis ini kan dari awal ya, memang dari nol, jadi mulai merangkak naik lah gitu kan. Jadi setelah dapat kepercayaan gitu kan, itu setiap kami posting insya Allah tuh responnya banyak, jadi laku dan dikirim, jadi kan istilahnya itu lancar ya. Tapi kalau setelah ada kebijakan ini, setelah ada katanya sistem baru seperti ini, jadi kita sama sekali menolak untuk mengirim keluar kota gitu. Oke, terhenti di situ. Bung Putra sendiri? Kalau saya sendiri yang paling pertama ya berbicara tentang penurunan, saya tipikal yang selalu bersyukur lah. Mungkin ini udah rezekinya memang segini, yang penting saya udah berusaha dan ya saya menghargai lah kebijakan dari pemerintah atau instansi bea cukai seperti itu. Paling terpenting saya bukan dari penurunan penjualan ya. Penurunan SDM juga. Dengan adanya peraturan ini saya mengurangi admin. Mungkin yang biasa adminnya ada 10, kali ini cuma 2-3. Karena apabila saya kerjakan 10 orang, kapasitas yang order juga nggak sebanyak dulu, berarti sia-sia dong adminnya. Terus saya harus bayar gaji, harus bayar makan gitu. Kalau 10 kemudian jadi 2, yang 8 dikemanakan? Iya, saya gerakkan di bidang yang lain. Ya seperti bidang offline, barber, rumah makan. Saat ini seperti itu sih, karena saya selalu menikmati proses. Dan sekali lagi, ya ini salah satu bentuk harapan lah kita hadir di sini ya, harapan supaya ada kepastian. Ya mudah-mudahan kita bisa buka lowongan kerja lebih banyak lagi, bisa bermanfaat lah untuk lebih banyak manusia gitu. Yang paling signifikan saya pengurangan SDM. Ya dari situ kan kita udah tahu secara otomatis berarti penghasilan dan order kita sangat berkurang. Bahkan saat ini tidak bisa repeat order lagi, tidak bisa order ulang lagi ya. Sementara Batam sekarang untuk lapangan kerja sangat kurang ya. Jadi orang satu-satunya harapan itu pedagang online. Jadi di sini sebenarnya saya sama Putra itu bukan membawa nama pribadi ya. Sebenarnya kami pribadi masih bisa berjalan, masih kami syukuri gitu. Tapi yang kita lihat sekeliling kita kan bukan hanya kami, mungkin kami masih bisa makan, masih bisa berjalan. Iya, makanya saya bilang bersyukur masih bisa. Jadi sementara yang kita bawa ke sini nasibnya yang kami adukan itu semua teman-teman, ada yang habis kerja, mereka cuma menggantungkan hidup di online, anak sekolah segala macam, biaya makan sehari-hari. Jadi ketika dia baru memulai usaha itu terus dihadapkan masalah seperti ini, dia mungkin belum setangguh Putra Siregar gitu. Jadi masih kaget dia dengan hal-hal seperti ini gitu. Jadi kita sedih terkadang. Seperti saya bilang konsep awal, bagaimana saya untung, pedagang lain untung, customer senang. Kali ini gimana pedagang lain untung? Mereka saat ini mengalami kesedihan. Banyak kan sekarang saya kan penggiat media sosial ya.
pasti banyak lihat status teman yang benar-benar drop, benar-benar itu, benar-benar sedih lah surat. Tadi Uni kalau Bung Putra sudah sampaikan terjadi pergeseran untuk SDM, terus kemudian memperkuat offline. Bagaimana dengan Uni Desmita? Kalau saya, ya kalau usaha saya sebenarnya memang sudah terjadi juga pengurangan SDM. Kalau Putra mungkin bisa alihkan ke yang lain, tapi kalau saya nggak sanggup. Maksudnya kalau saya sendiri tidak sanggup, kenapa saya paksakan? Iya, karena nggak gampang loh mikirin anak-anak. Saya yang karyawan awalnya 8, jadi saya harus tinggalkan 5 aja. Jadi saya benar-benar bingung memilih siapa yang mesti saya pertahankan gitu kan. Bos-bos di rumah mungkin tahu lah, banyak bos ya, bukan kita, pasti mereka tahu lah bagaimana menanggulangi karyawan-karyawan ya. Apalagi kita yang sudah seperti keluarga sedih itu harus pisah, harus ini. Oke. Tadi disampaikan juga oleh Uni mengenai pengurangan SDM. Putra juga seperti itu. Ada mungkin terpikir untuk menyiasatinya dengan diversifikasi usaha lain? Kayaknya untuk Batam masih susah sih. Jadi mau kita ini kita alihkan ke usaha lain juga, kita usaha apa aja susah, karena pada dasarnya semua sektor susah saat ini. Karena kami sama Putra ini sebenarnya usaha kami bukan satu loh, kayak saya juga ada rumah makan. Jadi di rumah makan aja itu daya beli orang mungkin percaya atau tidak, itu tiap hari itu banyak loh yang beli nasi kuah aja. Apalagi kan Batam ini tempat singgah ya, banyak tempat singgah. Jadi ekonomi itu benar-benar jatuh. Terus kalau seandainya online pun dibuat kayak gini, saya pun bingung nanti Batam ini mau jadi kayak mana gitu. Sementara saya dengan berjualan nasi harga 15.000, 18.000 aja orang udah bilang itu mahal gitu kan. Sekarang orang berbondong-bondong nyari serba 10.000 gitu kan. Berarti itu tandanya bahwa ekonomi kita itu tidak baik-baik saja. Karena coba kita lihat harapan Batam apa kan, Batam pariwisata juga saat ini belum berkembang kan. Belum berkembang. Gitu. Jadi memang kita sangat berharap sekali ada dapat penghasilan dari online ini kan. Batam kita harus mengharapkan untuk industri juga kan, banyak pabrik tutup juga kan. Itu sih. Oke. Semua sektor saat ini. Udah kami coba loh pengembangan ke usaha lain kayak saya ya, selain dari jualan online ini saya udah coba ke rumah makan, tapi ternyata memang ekonomi itu merata, memang lagi lemah gitu kan. Jadi kawan-kawan saya masih bersyukur masih bisa bertahan, sementara kawan-kawan udah banyak yang tutup gitu kan. Banyak yang menjual alat-alat kuliner apa segala macam. Jadi ya mudah-mudahan lah ke depannya menjadi lebih baik kalau didukung dengan penjualan online yang lancar kan. Baik. Tentunya baik harapan Uni maupun harapan Putra sendiri di Batam perekonomian akan semakin membaik tentunya, tapi paling tidak juga dibutuhkan satu kesabaran untuk menghadapi ini, kesabaran untuk menghadapi ini. Saya yakin sekali mesti sabar. Iya. Dan kita harus optimis bahwa badai ini pasti akan segera berlalu. Badai ini pasti akan segera berlalu. Negara itu ya. Chandra Putra Negara, badai pasti berlalu. Ya. Baik, pecinta Batam News, kita sampai di sini perbincangan mengenai Batam serasa luar negeri. Jadi kita sudah bisa mendengar bahwa dari para pelaku bisnis online mengharapkan ada suatu perbaikan ekonomi ke depannya. Batam merupakan suatu daerah yang sangat istimewa, memiliki hukum ekonomi yang leg spesialis, tapi tentunya diharapkan juga bisa berpihak kepada mereka yang bergerak di ekonomi kreatif dan juga ekonomi masyarakat kecil. Ini yang coba kita harapkan, dan tentunya harapan ataupun mungkin keluhan dari dua narasumber kita pada kali ini bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan yang berada di Batam maupun juga di Jakarta. Kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.